Tat, ngopi dulu ya. Insyaallah. Siap. Bismillah. Arabica natural dari Vietnam, Tat. Bismillah. Oh, Masya Allah. Ada oleh-oleh dari Ah ya, ini oleh-oleh kebetulan dari sahabat kita, Masya Mas Dava. Masya Allah. Allah, barakallah. Beliau ini apa? Habis Ya. jadi TKI gitu. Bingung kan ini. Iya pasti ya, Anda yakin beliau banyak kegelisahan, Tat. Ya, Seperti ya hadirnya kita di sini kan dikumpulkan dengan kegelisahan yang sama, Tat. ya, Masya Allah tuh. Sementara ini beliau baru ngasih kopinya, Tat. Besok insya Allah semoga Allah hadirkan beliau di sini gitu kan. Amin, Insya Allah. Biar Ditunggu. kegelisahan bagaimana syariat Islam di negeri Vietnam tuh seperti apa ya. Sekarang kita nyicipi kopinya dulu ya. DP DP dulu. Kopi, Masya Allah. Kalau ngopi itu ya, karena gini, Tat, kopi itu sebenarnya yang terpenting adalah bukan masalah bijinya, Oke. tapi dengan siapa kita ngopi dan apa yang kita obrolkan saat ngopi itu jauh lebih pentingnya, Tat. Gitu. Jadi kalau biji kopi ya, ya ada semuanya punya ciri khas lah. Tapi sebenarnya teman ngopi itu ya ngobrolin apa itu yang membuat ngopi itu jadi lebih bermakna. Masya Allah. Kira-kira Pak Guru punya obrolan apa ini? Iya. Kita bahas kegelisahan lagi nih, Tat. Hmm. Masya Allah. Ini, Tat. Ana tuh sempat kepikiran gini, kemarin pas di jalan gitu kan. Ini perkara ridho. Ridho, oke. Ridho terhadap takdir Allah, gitu kan. Nah, jadi kita ke belakang dulu tentang takdirnya gitu. Takdir, oke. Sebatas pemahaman Ana ya dengan keterbatasan ya, ilmu gitu kan. Ana tuh melihat kegelisahan itu ketika orang melihat takdir itu hanya sebatas yakin dan percaya gitu. Itu benar. Ya. Tapi gini, logika gini. Ketika kita berislam, artinya kan kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul, malaikat gitu kan. Ya. Rukun iman itu ya. Iya, rukun iman itu, dan kita juga percaya dengan takdirnya Allah gitu. Betul. Nah, Qada dan qadar kan. Qada dan qadar. Ya. Tapi ketika dihadirkan syariat gitu kan. Kita ridho nggak sih gitu kan? Kita percaya dengan Islam, tapi ketika kita diajukan sebuah syariat, sebatas apa sih keriduan kita dengan syariat itu, dengan Islamnya itu sendiri. Ya. Nah, buat itu PR besar itu hari ini. Seperti itu, Tat. Bab riba lah misalnya gitu kan. Bab riba ini kan masih belum sebagian orang terbuka tentang bahayanya riba. Betul. Gitu kan. Gitu. Kemudian kalau kita masih menggurita lah hari ini. Iya gitu. Walaupun tetap kita selalu mendoakan gitu kan, Allah hadirkan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih bergelimang dengan riba seperti itu. Nah, kemudian kalau balik lagi nih ke takdir kan. Nah, tadi Ana contohkan gini. Kita main sepeda. Terus jatuh gitu kan. Sakit tuh. Sakit kan, qadarullah jatuh gitu kan. Itu seringan kita itu qadarullah kan. Iya, betul. Tapi pada bab ridho gitu kan, kita sebenarnya udah ridho nggak sih dengan jatuhnya itu? Kadang kan ya ini pengalaman pribadi ya, anak pribadi misalnya diuji lah sama Allah gitu. Anak bisa mengucapkan qadarullah, tapi untuk mencapai pada titik ridho itu ternyata nggak gampang. Wah, Masya Allah, sulit banget. Ya. Dan Allah tuh seperti selalu membolak-balikan hati kita gitu kan. Ya, betul. Kalau menurut Ustadz sendiri itu gimana? Masya Allah, itu fenomena yang banyak banget, bahwa orang sudah mungkin hafal rukun iman tadi ya, mulai dari iman kepada Allah sampai hari akhir, bahkan pada takdir Allah, qada dan qadar sebagai takdir nomor 6 tuh. Masalahnya adalah sampai Nabi itu mengancam barang siapa yang bahkan sudah beramal sampai sodakoh emas sebesar gunung Uhud. Bahkan infaknya ini di jalan Allah. Jadi bayangin, emas sebesar gunung Uhud itu diinfakkan di jalan Allah. Kata Nabi, Allah tidak akan menerima infak itu, amal itu, sampai orang tersebut beriman dulu pada takdir Allah. Beriman di sini pada level bukan hanya sekedar percaya sampai ini, tapi ridho tadi itu. Jadi kalau orang, ya amal kita apa sih hari ini gitu.
dibandingkan Sahabat ya. para sahabat dan seterusnya. Nah, itu nah, saya pengen bilang di kata sahabat itu. Jadi sebenarnya ini bukan berarti kemudian kami telah sempurna menjalankan itu ya. Terus kami terus bertahap juga. Tapi maksud saya gini, hal yang berat tadi, jatuh dari motor, dari sepeda umpamanya, qadarullah jatuh. Untuk ridho terhadap ketetapan Allah tadi itu ternyata ada panduannya tadi. Allah hadirkan para sahabat yang bahkan dikasih gelar radhiyallahu anhum. Jadi Allah ridho pada mereka. Itu artinya mereka itu orang-orang yang Allah seolah ingin sampaikan, ya pelajari mereka. Bagaimana berjibakunya mereka, jatuhnya, bangkitnya. Sahabat pernah kalah nggak dalam perang? Pernah. Perang Uhud kan? Ya. Ada fase kalah. Kemarin kita bahas sedikit tentang kekalahan perang Uhud. Itu ya pertanyaannya pas jatuh itu, ya kan takdir Allah tuh. Nah, bisa nggak ridho tuh? Nah, ternyata justru panduan ridho ada pada mereka itu, yang kemudian kita perlu mempelajari kehidupan mereka. Tapi sebelumnya kira-kira kalau masuk ke definisi ridho itu, oh iya, betul. Ini kita mulai dari ilmu definisi ridho ya. Gampangnya gini, Ustaz. Karena kalau pakai ilmu lughah agak panjang tuh. Simpelnya gini, kami diajari guru-guru kami itu ridho paling tidak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lebih dari sekedar bahagia. Ridho itu lebih dari sekedar bahagia. Ya, kalau saya ngajari ke anak-anak tuh dengan istilah gini, more than happy. Wah, sih. It's not just happy, it's a more than happy. Ini bukan hanya masalah seneng, tapi lebih dari seneng. Ada satu analogi adalah lebih dari seneng itu gimana? Misal ada pengemis, dia minta uang gitu. Ada misalnya di perempatan atau apa. Dikasih 2.000 tuh dia seneng nggak? Seneng. Kadang mereka dikasih 2.000 aja keluar doa banyak banget tuh. Gitu. Nah, tapi umpamanya ada orang yang ngasih dia itu lebih dari 2.000, tapi 2 juta misalkan. Dia tuh seneng banget. Nah, lebih dari seneng, more than happy. Itu ridho tuh. Itu salah satu kata ridho. Yang kedua adalah menerima dalam kondisi tidak menyalahkan Allah. Nah, biasanya ini sifatnya musibah. Ujian musibah, jatuh tadi misalkan. Sakit memang, mungkin berdarah kaki ini gitu. Mungkin bahkan ada yang sakit tak berdarah gitu. Ada juga gitu. Nah, dalam sakitnya dalam tuh, sakit dalam tuh. Tapi dia ridho terhadap takdir Allah ini, alias dia itu kalau bahasa Jawa ya istilahnya legowo. Mau menerima. Sakit memang iya, sedih kerasa. Tapi karena ini sudah kejadian, ini pasti takdir dari Allah dan saya ridho pada takdirnya Allah. Nah, itu definisi yang kedua. Oh, berarti secara nggak langsung ridho itu memang dibagi jadi dua itu tadi ya? Ya, kesimpulannya ya, secara kesimpulan mudahnya gitulah. Walaupun sebenarnya kata ridho nanti panjang secara ini, tapi paling tidak tadi kan kita ngobrol dari bab yang kita udah percaya adanya takdir. Orang tuh nanti ketentuannya masuk neraka atau masuk surga itu sudah Allah takdirkan. Masalahnya ciri ahli surga adalah saat dia jatuh dia bisa ridho. Nah, itu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Allah itu akan memudahkan hambanya menuju takdirnya. Menuju takdirnya. Kalau dia besok takdirnya itu masuk surga, maka cirinya adalah bahkan orang itu dapat musibah yang berat, dia tetap ridho pada Allah, dia nggak mau nyalahin Allah. Itu ciri ahli surga itu. Sejalan dengan ada istilah yang mengatakan ini, Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, betul. Nanti ketika seseorang itu mengalami sakit, musibah, apapun itu, mungkin bahkan bencana alam gitu, dia tidak kemudian menyalahkan Allah. Yang ada malah dia berprasangka baik pada Allah bahwa sebenarnya ini pasti ada kebaikan, ada hikmahnya. Terus dia mencoba mencari apa hikmahnya dan seterusnya. Itu yang jadi keridhaan luar biasa. Dan berat memang, ridho itu berat. Ya, jadi segala yang berat dari Allah tuh dibebankan pada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya. Beban di sini tuh jadi gini. Karena kan diterjemahkan ini Allah tidak menguji hambanya. Saya bukan tema ujian sebenarnya. Ini temanya beban. Ada beban syariat, termasuk nanti takdir dan seterusnya. Artinya bahwa ketika dia dibebani itu, Allah itu ngasih komponen panduan
untuk menyikapi sebaiknya seperti apa. Nah, dihadirkanlah sirah nabawiyah sebagai panduan untuk menyikapi hal yang kan memang kerasa berat tuh tadi. Iya. Orang makan riba disuruh berhenti itu, aduh gimana nih gitu kan, itu berat. Orang jatuh dari motor, orang mungkin kehilangan yang dicintainya. Bahkan ada loh, orang sudah mau nikah nih, di hari H calon pengantin nggak datang, calon pengantinnya, pasangannya ini nggak datang. Itu gimana dia bisa ridho tuh? Itu dipandu dalam syariat. Sahabat mengalami juga berjibaku itu. Rasul pun mengalami itu dalam sirah nabawiyah. Nah, akhirnya ilmu sirah nabawiyah ini fungsinya untuk memandu manusia bagaimana dia memahami ridho tadi itu. Gitu, Tat. Nah, itu mau kita ceritain, Tat. Bagaimana Rasul ridho terhadap sirahnya itu gimana, Tat? Nah, itu kayaknya kita lanjutin di podcast selanjutnya. Oh iya, siap. Kita simpan dulu, Tat. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.